Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Perkenalkan, nama saya Wisnuwardana, ahli pertama penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Buntu Malangka. Saya sebagai peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamasa tahun 2022, gelombang keempat, Angkatan 16, kelompok 2, yang diampu oleh Bapak Sahabuddin SKM MKes. Profil instansiku: Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Buntu Malangka merupakan kelembagaan penyuluhan non-struktural di kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. BPP Buntu Malangka melakukan pembinaan di Kecamatan Buntu Malangka dengan wilayah binaan sebanyak 11 desa. Visi dan misi di BPP Buntu Malangka. Adapun visinya yaitu mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Misinya adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Yang kedua, meningkatkan jejaring kerja, informasi, dan inovasi teknologi. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian dan keswadayaan petani sebagai pelaku agribisnis. Yang keempat, meningkatkan kelembagaan petani yang kuat dan tangguh. Yang kelima, meningkatkan produktivitas potensi unggulan di bidang pertanian. Keenam, mengembangkan potensi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan. Yang ketujuh, mengembangkan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Berikut adalah peran Balai Penyuluhan Pertanian menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Yang pertama, menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten kota. Yang kedua, melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan. Yang ketiga, menyediakan dan menyebar informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kelima, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020, tugas ahli pertama penyuluh pertanian yaitu: pertama, melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. Yang kedua, melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang ketiga, melakukan diseminasi informasi pertanian, teknis, sosial, dan ekonomi sesuai kebutuhan. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kelas kemampuan kelompok tani. Yang kelima, mengumpulkan dan mengolah data pengembangan gabungan kelompok tani. Yang keenam, melakukan evaluasi peningkatan kapasitas kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani. Adapun standar layanan penyuluh pertanian. Yang pertama, bersikap dan berperilaku yang ramah dalam melayani dengan memahami kebutuhan dan permasalahan petani. Yang kedua, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan terhadap petani. Yang ketiga, selalu meningkatkan kompetensi diri sebagai penyuluh pertanian. Yang keempat, bersikap harmonis kepada petani. Yang kelima, bersikap loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Yang keenam, senantiasa bisa beradaptasi kepada berbagai macam kondisi petani. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan petani dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pertanian Indonesia. Kaitan tugas dengan tujuan instansi.
Tugas pokok yang dilakukan berjalan beriringan dengan tujuan instansi, yaitu memberikan penyuluhan kepada pelaku utama melalui pendekatan kelembagaan petani, agar pengetahuan, keterampilan, maupun sikap pelaku utama menjadi lebih baik dalam mengelola usaha tani, guna mewujudkan pelaku utama yang maju, mandiri, dan modern. Untuk mewujudkan Smart ASN, instansiku telah menerapkan beberapa sistem yang berbasis digital, seperti Simluhtan. Simluhtan atau Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan untuk menyajikan database berupa: pertama, data dan informasi penyuluhan pertanian; yang kedua, data dan informasi ketenagaan penyuluh pertanian; yang ketiga, data dan informasi kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Selanjutnya, ERDKK pupuk bersubsidi yang telah terintegrasi dengan Simluhtan. Integrasi data ERDKK dengan Simluhtan menggunakan data dasar nomor induk kependudukan, sehingga diharapkan distribusi pupuk bersubsidi ke petani tepat sasaran. Selanjutnya, Polygon Airporting yang merupakan sistem digitasi peta poligon melalui open camera yang juga memuat perhitungan dan pelaporan luas lahan pertanian. Demikianlah pemaparan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.